Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kita ngobrol lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan seperti biasa kami temani Anda untuk ngobrol. Nanti Anda bisa juga mengirimkan komentar dan sebagainya dan banyak komentar-komentar Anda itu nanti kemudian kita bahas juga lagi dalam obrolan kita berikutnya. Nah, saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes, Mas Irsu, sepertinya kita harus membahas soal challenge atau yes, tantangan oke. membaca Nah, ayat Quran gitu dan kemudian dikasih hadiah minuman keras yes, itu. yes, ya, oke. Saya sudah membahasnya, tapi seperti biasa detailnya kita akan lanjutkan karena ada perkembangan terbaru ya sekarang yang belum Iya, betul. saya bahas. Ya, ini polisi sudah mulai mulai memanggil tuh Mhm. penyelenggaranya sendiri, kemudian IO-nya juga sudah mulai dipanggil dan juga tentu saja ini harus dipanggil adalah MC-nya karena dia si MC-nya itu si siapa Reynaldo Elga atau siapa nama lengkapnya itu ya. Eh, Reynaldo Ega, ya, Reynaldo Ega. Siahaan, Oh, salah. Resnadul Ega Sihaan namanya ya. Mhm. Karena dia menyatakan bahwa itu dia minta maaf karena kalau dari penjelasan dia ngeles bahwa itu bukan dia, tapi mic-nya direbut oleh audiens kan gitu ya, bagi yang kemudian ada cek tantangan Mhm. itu menarik untuk kita bahas karena ini banyak sekali bukan hanya MUI yang marah nih Mbak Agi juga netizen banyak sekali yang marah Luar biasa di dan media sosial, Mas dan Irsu. dan juga pas dicari Mhm. siapa perempuan ini gitu. Ini perempuan Iya. hafal ayat Al-Quran tapi dia malah berkerumun di depan booth atau stand penjualan minuman keras. Ini kan Mhm. banyak Pakai kerudung juga. dia pakai kerudung itu ya Mbak Gilia ya. Iya, yang membacakan surat Ad-Duha ya. Oh, saya nggak begitu memperhatikan dari videonya itu, tapi kalau dia pakai kerudung ini, sorry tuh saya mesti bilang sinting ini. Kalau dia kemudian pakai kerudung, terus dia baca Al-Duha dan dia berkerumun apa di depan booth penjualan minuman keras dan dia Mhm. bersedia dan dia tahu bahwa dengan tantangan itu dia akan mendapatkan hadiah satu botol minuman keras kan gitu ya Mbak Gia? Betul, betul. Iya, Oke. makanya kemudian netizen juga sudah mulai melaporkan ya. Mm, Tadi hari Selasa berarti ya. Hari mm, Selasa pagi itu sudah mulai melaporkan. Saya tidak tahu, mungkin tidak hanya satu saja yang melaporkan kalau kejadiannya seperti ini, Mas Herusu. mm, Salah satu yang melaporkan itu seorang advokat yang bernama Jibril. Dia dengan akunnya itu namanya Mutakatami. Ini mm, dari sejak awal kejadian ini viral pada hari Senin dia memang sudah aktif mencari tahu begitu mm, dan kemudian juga dia mencari tahu soal perempuan itu begitu. mm, Jadi dia menulis di akun threadnya seperti ini, Halo Newport, Newport itu nama minuman keras tersebut mm, yang diproduksi oleh grup orang tua. Eh, you can run, but you cannot hide gitu. mm, Termasuk Mbak baju putih, kamu akan saya kejar terus. Ini Mbak baju putih ini adalah orang yang merebut mic dikatakan oleh Ega tadi, Ega Sihaan tadi sebagai audiens dari booth dari Newport tersebut yang kemudian merebut mic yang seharusnya dipegang oleh MC begitu dan kemudian dia membuat challenge atau tantangan untuk membaca surat Ad-Duha gitu. Siapa yang berani membacakan surat Ad-Duha ini maka akan mendapatkan hadiah satu botol minuman keras Newport begitu. mm, Dan kemudian tadinya tidak ada yang mau begitu, tapi akhirnya mm, terus kemudian ada perempuan begitu yang bersedia membacakan itu dan kemudian dia mendapatkan hadiahnya. mm. Nah, itu diiringi dengan sorak-sorai begitu Ya, ya, ya. ya, betul. Eh, Kamu teh. Kami cinta Newport. Pokoknya temennya mana? Cinta Newport. Temennya. Iya, temennya pesan. Mau apa? Temennya mau apa? Boleh pesan. Boleh pesan kakak. Silakan. Oke. Kamu teh, thank you so much ya. Kamu ya kan? Yang penting jalan. Nah. Gua bayarin satu botol. Aduh, sini bareng sama gua.
Aduh, aduh, barengan. Ariel mau coba nggak Ariel? Tadi udah bisa. Ya, setelah mendapatkan hadiahnya pun sebetulnya katanya tidak mau menerima hadiah tersebut gitu karena mungkin hanya ingin ikut challenge-nya saja. Tapi tetap dipaksa untuk menerima ya, kan bisa diberikan kepada temanmu gitu. Nggak harus dia menerima dan ini parahnya, sesudah menistakan ayat Quran ini ya. Sekarang kan menjadi ramai banget ini termasuk penistaan agama dikatakan seperti itu. Itu rencananya ada pihak lain yaitu dari pengunjung begitu yang kemudian bersaksi karena dia duduk tidak jauh dari lokasi tersebut dan kemudian dia bersaksi bahwa itu tadinya akan dilanjutkan dengan doa Bapa kami, Mas Hersu. Oh, doa dari secara Kristiani gitu ya? Cara Kristiani biasanya kalau di sekolah Kacau, Katolik gitu ya. saya Kacau banget atau ini ya. sekolah Kristen lah Hmm. itu pada opening pagi doa pagi kan kita baca doa Bapa kami begitu ya. Ini akunnya Winda Saraswati dia mengatakan seperti ini. Gue dan suami ada di dekat mereka waktu hal ini terjadi. Tadinya nggak ada yang mau maju, terus kayak dipaksa, kayak normalize terjadi di festival begini. Begitu ada yang maju, hafal dan mereka ketawa. Astagfirullah banget gue. Langsung bilang ke suami, gila ya, miras dibeli pakai ayat. Terus kemudian dia melanjutkan, setelah gantian nyari orang yang hafal setelahnya gantian nyari orang yang hafal doa Bapa kami buat dibeliin minumnya juga. Tapi nggak jadi, keburu band selanjutnya mulai. Jadi rupanya ini berupa selingan acara, karena memang acara ini ada 7 panggung begitu Mas Hersu, dan kemudian band itu saling bergantian mengisi panggung tersebut. Nah di sela-sela itu kan masing-masing sponsor atau booth itu biasanya mengadakan kuis, game apa dan sebagainya untuk meramaikan acara. Dan ini luar biasa ya, kalau seandainya tidak keburu ada band yang kemudian naik dan kemudian tentu saja suaranya itu kemudian mendominasi ya, itu berarti akan ada dua agama yang dinistakan. Ya, dan akan Misalnya ada yang ngamuk akan tambah banyak dong ya berarti ya. akan tambah banyak dengan keadaan seperti ini karena dari apa yang netizen-netizen katakan, kalau saya lihat di media sosial, ini tidak hanya yang beragama Islam saja, Mas Hersu, yang marah, bahkan yang beragama Kristen pun itu juga ikut marah dengan kejadian ini. Eh, Dia seperti mengatakan begini ya, ini saya bacakan banyak lagi yang lainnya. Ini seperti ini. Siti Jamilah mengatakan, gila, ini tolong diviralkan, tolong, pelecehan ini, penistaan agama, kurang ajar. Kemudian Amalia Afna mengatakan, iya, Lina Mukerji, ini salah satu artis ya, Lina Mukerji aja dulu makan babi pakai bismillah di penjara. Masa mereka kagak adil dong katanya. Dan ini Pablo Kuro mengatakan, jujur gue yang Kristen aja tersinggung. Semua agama doanya dimain-mainin buat alkohol. Iya namanya pelecehan katanya seperti itu. Ya, Kemarahan netizen nggak terbendung sih ini Mas Hersu. ya. Ini Ribuan yang saya baca. agak aneh ini apa yang sudah terjadi karena saya sudah membaca juga itu bagaimana si MC-nya si tadi yang Reynaldo Ega tadi kan itu dia membantah itu memang bukan dia katanya mic-nya direbut dan kayak aneh ini kemudian dia menjelaskannya itu lewat akun thread-nya yang queer underscore. Queer itu kan kayak apa ya Mbak, LGBT ya maksudnya atau apa sih Mbak? Gender. Kalau nama ya kalau gender itu queer itu gender ya tapi biasanya mengacu pada tertentu gitu ya karena namanya kan cowok nih Mbak Reynaldo Ega Siahaan. Iya, Reynaldo Ega Siahaan ini Cowok jelas kan dia. laki-laki. Iya, karena ini ada foto-fotonya juga sudah mulai ungkap siapakah dirinya. Ada foto di RG Official, ini dia mengungkap, nih akun MC-nya, yaitu Master of Ceremony-nya, @aqueer, mau coba cuci tangan dia dengan klarifikasi. Di situ sih fotonya yang diunggah dia memakai make up ya, seperti ya kalau memakai make up kadang agak-agak
Cowok? agak-agak bias gitu ya, agak nggak kelihatan wajah aslinya. Mm, Tapi kemudian diungkap oleh salah satunya oleh Opposite 6890.recon. Ini kan sering mengungkap hal-hal yang seperti ini, siapa yang ada di balik sebuah akun dan sebagainya. mm, Dan kemudian ada wajah aslinya itu di situ Mas Hersu. mm, Dan banyak yang mengonfirmasi juga, oh ya itu memang kalau dia mengaku kan dirinya sebagai Ega ya pada mm, saat klarifikasi permintaan maaf. Dan mm, ternyata nama panjangnya adalah Reynaldo Ega Sihaan. mm, Dan di sini yang lain mengonfirmasi ketika ini diunggah, ya betul itu seorang MC namanya Reynaldo itu tadi begitu. Di sini terlihat wajah aslinya, baru kita bisa melihatnya. Nah, coba kita lihat Mas Hersu, queer itu sendiri ya artinya kalau seandainya kita mencari gitu ya dari apa namanya arti dari istilah tersebut itu adalah istilah umum atau yang merujuk pada orang-orang dengan orientasi seksual atau identitas atau ekspresi gender begitu yang bukan heteroseksual, bukan mm. gender tradisional, bukan Oke. heteroseksual laki-laki Iya, dan iya, iya, iya. perempuan gitu Iya, ya. iya. Saya bingung Ya, makanya namanya kayaknya laki-laki, tapi kenapa nama akun threadnya seperti itu gitu. Oke. iya, betul. Jadi dia ini tidak sesuai dengan gender tradisional yang sekarang ini queer ini sudah ada berapa? Sudah ada banyak sekali Mas Kalau Hersu, malah kabarnya Di Thailand bisa ada berapa ya? 48 atau 14 saya lupa di Thailand aneh banget kalau yang iya 14 atau berapa belasan mungkin sekarang lebih-lebih lagi begitu ya. Jadi mereka tidak menggambarkan dirinya sebagai laki-laki atau dirinya sebagai perempuan. Biasanya seperti itu begitu. Atau non-biner begitu ya istilahnya. Nah, di sini coba kita bacakan lagi ya permintaan maaf dari akun Aquir itu tadi yang milik Ega tadi ya. Dia mengatakan, "Saya Ega selaku MC Booth Newport pada Minggu 9 Agustus 2026 memohon maaf atas kejadian yang terjadi saat acara berlangsung. Kejadian tersebut merupakan aksi spontan audiens dan tidak terkait dengan pihak Newport. Hmm, Saya mengakui kelalaian dalam mengendalikan situasi dan menjadikannya pembelajaran untuk lebih sigap dan bertanggung jawab ke depannya. Mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi." Itu pengantarnya. Sementara kalau yang lebih panjangnya ada di sini. hmm, Dia mengatakan bahwa menyampaikan permohonan maaf dan kemudian dia mengkronologiskan hmm. kejadian pada saat itu, yaitu satu, pada saat jeda acara saya melakukan interaksi dengan pengunjung. Dua, lalu ada audiens yang memakai atasan putih tiba-tiba mengambil alih mic saya. Hmm, Tiga, audiens tersebut langsung memberikan sayembara melafalkan salah satu surat kepada pengunjung lain dengan imbalan yang ditawarkan oleh audiens tersebut. hmm, Ketika mengetahui penyampaian sayembara tersebut, saya lalai untuk mengambil alih mic tersebut. Karena pada dasarnya MC memiliki tugas dan kewajiban untuk memastikan acara berlangsung sesuai dengan konsep yang telah ditentukan oleh brand. hmm, Nah, melalui pesan ini pula saya menegaskan bahwa pihak brand tidak memiliki sangkut paut atas kejadian tersebut. Sekali lagi saya secara pribadi menyatakan permohonan maaf bla bla. Kejadian ini akan menjadi pembelajaran bagi saya dan sebagainya. Kemudian salam Ega. Tapi kan banyak sekali saksi di situ yang kemudian juga speak up di hmm, media sosial hmm, dan saksi itu eh, dan juga netizen sendiri tanpa bersaksi dia dari situ pun sudah bisa membayangkan seperti kita misalnya saya langsung membayangkan hmm, kok dia bisa membiarkan. hmm. Kan panjang Apalagi ya, panjang kan dia waktu itu. Jadi kalau lale aja kan dia pasti ketika dia membacakan ayat itu kan surat itu kan panjang, Mbak Agil, relatif panjang. betul. Hmm. Sebelum dibacakan surat pun ketika si audiens ini memaksa, kan tadinya Iya, tidak iya. ada yang mau Hmm, menghindar, kamu menghindar. Kemudian akhirnya ada satu penonton atau satu audiens itu yang akhirnya mau membacakan. Dan surat A2 sendiri ada 11 ayat ya. hmm, Jadi cukup panjang walaupun ini per ayatnya pendek-pendek. Jadi jeda waktunya cukup panjang. Nah, ini jadi sesuatu kelalaian yang sangat konyol, konyol banget ini. Karena mestinya sebagai MC profesional yang disewa, yang ditunjuk ya untuk mewakili brand gitu, ini harusnya paham Mas Erso bahwa yang bersangkutan dengan agama, apalagi ada doa di situ, hmm, harusnya sudah langsung skip. Dia tahu ini udah masuk ke wilayah yang berbahaya, ini nggak boleh gitu. hmm, Jangankan membacakan doa dan dia tahu yang dia wakili adalah minuman keras, begitu produk minuman keras. hmm, Kemudian ada doa apapun agamanya di situ begitu.
harusnya dia langsung aware. Ini udah nggak bisa begitu, langsung dia rebut gitu. Tapi ini kok nggak dilakukan. Coba kita lihat ya, Newport ini apa sih gitu. Kok kemudian orang pada marah ya. Jadi Newport ini adalah merek minuman beralkohol golongan B yang golongan B itu 5% sampai 20% ya. Hmm. Tapi Newport ini sendiri hampir di ambang batas 20% itu karena kandungan alkoholnya itu sekitar 19,2% sampai 19,7%. Jadi ini diproduksi di bawah naungan Orang Tua Group dan dikenal sebagai produk campuran beraroma vodka, jadi vodka lokal ya, dengan tambahan rasa seperti lemon, cola atau varian-varian lainnya. Jadi ini sudah jelas lah. Dan ternyata varian ini cukup populer ya Mas Hersu, memiliki pilihan seperti Passion Blue, Newport Red, Newport Revolution. Ini saya baca dari salah satu website dan kandungannya itu biasanya dikemas dalam botol 650 sampai 620 sampai 650 mililiter. Jadi kadar alkohol yang hampir di ambang batas di atas 19%, ya ini cukup cukup memabukkan minuman ini begitu. Dan sudah jelas ini batasan usianya adalah 21 tahun. Ya, Padahal di acara dan konser jangan-jangan seperti berarti ini, ketika mereka melakukan dalam kondisi mabok nih. Kalau nggak mabok, nggak mungkin mereka melakukan hal yang konyol seperti ini. iya bisa jadi terutama MC-nya juga konyol dan kemudian audiens perempuan itu yang berani dia take over mic-nya dan kemudian beraksi di depan sekian banyak orang begitu ya dan memaksa pula orang untuk membacakan itu. Ini bukan orang sembarangan, ini orang yang sudah biasa tampil. Kalau bukan orang yang biasa tampil ya mungkin dia mabok gitu kan. Ya. Ini apa ya? Kalau tidak sekarang memang sudah katanya akan sudah diperiksa ya Mas Hersu karena ini wilayahnya terjadi di Ancol Hmm. dan kemudian Polres Jakarta yang Utara ya ini berarti ya. Jakarta Utara lah ini yang bertanggung jawab ya. Apa itu Pademangan atau Tambora? Pademangan mungkin ya. Wilayah yang dekat-dekat Ancol dan katanya sudah MC-nya sendiri si Ega itu tadi dan juga IO-nya pihak penyelenggaranya itu sudah dipanggil oleh polisi begitu. Kita masih menunggu ya karena ini orang pada parah sekali Mas Hersu dan ini bukan kejadian yang pertama. Jadi Oh ya? iya, ini maksudnya yang menyangkut dengan grup orang tua, ini bukan kejadian yang pertama. Ini diungkap, saya juga baru ingat setelah melihat video-video dari netizen, setelah melihat postingan-postingan dari netizen yang mereka menyayangkan. Ingat loh, ini bukan kejadian yang pertama, kata mereka begitu. Karena sebelumnya sudah pernah terjadi begitu Mas Hersu, yang itu ketika ada mudik bareng ya. Biasanya kalau mau Lebaran itu kan ada acara mudik bareng. Dan ini sponsornya adalah dari orang tua. Jadi ada sebuah posko mudik Lebaran itu yang viral di media sosial karena membagikan gelas berisi jamu seduhan yang dicampur dengan produk anggur kolesom dan beras kencur cap orang tua. Nah, Hmm. anggur kolesomnya itu Mas Hirsu yang kemudian ditengarai mengandung alkohol. Jadi ini menuai kritik tajam ketika itu karena mereka yang mudik itu kan kebanyakan orang Islam, orang Muslim Ya, begitu. Muslim mayoritas, kalau yang lain ikut-ikutan aja. Mayoritas lah. Iya. Kemudian disebutkan campuran minuman tersebut eh, mengandung kadar alkohol tinggi yang berbahaya bagi pengemudi serta dikategorikan sebagai kamar yang diharamkan oleh orang Islam. Tanggapan MUI dan LP POM ketika itu, Sekretaris Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa anggur kolesom dan beras kencur cap orang tua mengandung alkohol di atas 14%. Jadi bukan yang di bawah 5% ya, di atas 14%, ini golongan B juga. Minuman tersebut dikategorikan sebagai kamar yang najis dan haram dikonsumsi. Ini MUI yang mengatakan. Dan LP POM menegaskan bahwa minuman dengan kadar alkohol di atas 0,5% tergolong haram. Ini jauh di atas 0,5%, ambang batas yang diperbolehkan begitu. 14%, di atas 14%, dan diberikan kepada pemudik begitu loh. Ini kan Ngaco, konyol ngaco banget banget ya. ini. Satu hammer, kedua membahayakan. Apalagi kalau yang minum tuh drivernya atau si pengendaranya lah gitu ya. Iya, dan ketika itu alasannya enggak itu jamu. Hmm. Gitu Mas Erso. Enggak itu jamu. Jadi karena alasan ada campuran beras kencurnya itu tadi. Ini ah, orang-orang yang dari produsennya, dari perusahaannya, dari pabriknya, kok nggak paham ya hal seperti ini begitu.
mereka bukannya memberikan edukasi dan bukannya memberikan peringatan gitu, tapi malah memberikan begitu saja kepada orang-orang yang tentu tidak paham juga tentang hal ini begitu. Ini kalau nggak salah terjadinya di akhir Maret deh, karena sebelum Lebaran ya, karena Lebaran kan akhir Maret. Eh, Dan Jadi sekarang terjadi lagi begitu. Sekarang terjadi lagi, bukannya itu menjadi pelajaran, karena waktu itu kan kemudian direda ya, diredakan, apalagi mau suasana Lebaran gitu. Tapi kok akhirnya ini malah terjadi lagi. Ini saya sambil lihat-lihat apa namanya kejadian-kejadian yang sudah lalu Mas Hersu dan juga postingan dari netizen. Ribuan postingan dari netizen teman-teman untuk kasus ini begitu. Sangat-sangat concern sekali dan apalagi pencinta surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ini nggak main-main. Biasanya memang dibaca pada saat kita subuh dan juga pada saat ya. sholat duha gitu, Dan kalau menyejukkan hati. ya kalau lihat asbabun nuzulnya surat ini adalah surat penghiburan untuk Rasul Betul. Mhm. ketika sedang Mhm. berduka karena ini kan sudah lama tidak turun wahyu ya dari Allah itu Mhm. berkaitan surat-surat Al-Qur'an itu dan kemudian waktu itu Rasul Nabi Muhammad SAW ini kan dihina-hina oleh orang-orang Quraisy yang dianggap bahwa Tuhannya sudah meninggalkan kamu. Jadi sebenarnya kita membaca surat ini juga semakin penghiburan diri kita sendiri ketika menghadapi persoalan Iya, bahwa betul. Allah itu tidak meninggalkan kita dalam situasi yang Mhm. nah, kira-kira begitu Mhm. suratnya. Jadi ini surat yang sangat Kira-kira seperti itu. ya surat yang Mhm. sangat apa ya yang jadi andalan buat orang-orang ketika banyak biasanya jadi amalan maksudnya bukan jadi andalan jadi amalan buat banyak Mhm. orang apalagi ketika sedih ketika kita misalnya berduka dan kita mempertanyakan apa Allah tetap bersama kita ini orang disuruh membaca surat Ad-Duha ini jadi ya wajar kalau kemudian banyak yang marah dan tadi kan Mhm. Mbak Agi juga menyatakan bahwa orang yang non Muslim pun juga tahu bahwa nggak boleh hal-hal semacam ini sebenarnya kita kan nggak senang juga ya setiap kali ada apa-apa pelecehan agama dan seolah-olah kok agama itu menakutkan begitu. Tapi kenapa Mhm. mereka yang justru juga melakukan hal itu nggak sadar hal-hal semacam itu bahwa itu sangat sensitif gitu loh. Ya. Iya, betul. Jadi itulah makanya MC itu kan pemandu acara ya. Yes. Hmm. Bukan hanya sekedar lucu-lucuan. Ini Enggak ya. ini Jadi ini ini sekaligus apa koreksi terhadap orang-orang yang menentukan siapakah yang sebaiknya sebagai pembawa acara MC. ya, Walaupun itu acara-acara hiburan apa dan sebagainya, tapi MC itu harus cerdas, harus memahami etika, moral, ya, dan kemudian juga ya tetap lucu, menghangatkan ya, suasana, menaikkan ya. mood, emosi, ya dan sebagainya. Nah, sekarang kecenderungannya banyak sekali acara yang kemudian diputuskan hanya sekedar oh dia maaf ya dengan menyebut oh dia kayaknya kayak agak boti ya. Iya, lucu tuh lucu kalau yang kayak gitu gitu. Jadi orang melihat orang yang kemayu saja, laki-laki kemayu saja sudah dianggap lucu. Nah, itu kan normalisasi juga sikap dari masyarakat yang seperti itu yang membuat orang akhirnya ini supaya menarik pengunjung atau apa kita MC-nya pakai yang boti tanpa mempertimbangkan akan dapat melakukan hal konyol seperti ini begitu. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini banyak sekali yang spill akhirnya ya Mas Hersu bahwa Ega ini ditengarai boti gitu ya karena dia memakai akun menyebut Akhwir itu tadi terus kemudian juga banyak yang ternyata mengenal dia dan kemudian spill begitu dan akhirnya ya menjadi perbincangan begitu salah satu hal dari apa kegaduhan ini salah satunya adalah soal itu Yes. begitu yang orang mungkin tidak tahu agama apa dan sebagainya begitu. Ini coba saya lihat dari panitia The Sound Project ini nama acaranya kan The Sound Project gitu ya. Mhm. Jadi acara musik di Ancol di Pantai Ancol dan kemudian ada 7 panggung. Jadi memang ini acara tahunan ini sudah ke-9 kalau tidak salah ke-9 kali. Dan ada klarifikasi dari panitia yang mereka juga terkejut, mereka juga akan melakukan apa investigasi sendiri gitu ya. Dan kemudian kalau saya lihat ini dari yang disayangkan justru dari akun anggur orang tua. Ya, dia kemudian menutup kolom komen Mas Hersu. Hmm. Dan sampai dengan kita tapping ini ya belum ada pernyataan minta maaf atau klarifikasi atau apapun itu. Kan harusnya kenapa memilih MC yang itu? Kenapa bukan MC yang lebih profesional apa dan sebagainya begitu ya. Dan kemudian kalau saya melihat ini Google review-nya juga sudah anjlok jadi bintang 1 dari apa gedung orang tua ya, yang diberikan penilaian di Google dan
ini sepertinya masih akan berlanjut ya, karena masih pemeriksaan. Nah, ini kita juga salut kepada polisi juga yang cepat menangani ini, karena hal-hal seperti ini kalau tidak cepat ditangani, ini akan bisa merusak. Yes. Orang bisa menggeruduk, orang makin marah apa dan sebagainya gitu. Ya, saya kira ya penting langkah-langkah semacam ini, tapi menurut saya jadi seharusnya nggak boleh terjadi lah langkah semacam ini. Anda tadi benar menyebut MC, begitu MC itu harusnya dia tahu betul suasananya ketika agak berbahaya, kita bisa belokkan gitu. Kita kita sendiri kan sering Betul. begitu ya, so, kalau mau wawancarai orang pun begitu orang Mhm. itu sudah mulai bablas dan itu bisa menimbulkan dampak hukum, kita biasanya kan belokkan, kita menetralisir, kita kasih disclaimer dan Betul. sebagainya. Kira-kira gitu ya, Mbak. Mhm. Oke. Ya, langsung diklarifikasi saat itu juga begitu kan. Oke. Kita memberikan teguran apa dan Ya, sebagainya. Itu ya. kalau MC-nya dewasa dan aware dan cerdas begitu ya. Nggak hanya sekedar lucu-lucuan saja di situ. Oke. Kita tunggu prosesnya dan mudah-mudahan saja benar Mhm. seperti Anda katakan tadi Mbak Agi bahwa langkah polisi ini bisa meredam suasana lah ya. Jangan sampai kemudian Ya. situasinya tidak terkendali karena Mhm. apalagi ini bulan Agustus Mbak Agi ya. Bulan Agustus itu Aduh, yang kan sekarang nggak usah digitu aja udah banyak sekali isu ya kan. banyak sekali Iya. isu dan memang banyak hal yang orang merasa tegang menjelang bulan Agustus ini. Khawatir kalau Mhm. ada terjadi apa-apa jangan sampai kemudian yang lain itu bisa ditangani, bisa diredam gitu, Mhm. tiba-tiba muncul ini sebagai celah masuk gitu loh Mbak Agi kan. Iya. Kalau Mhm. kita tahu kalau atas nama agama itu kan menimbulkan solidaritas yang itu nggak perlu dimobilisasi gitu Mbak orang. Nggak perlu. Ya, Mhm. ya. Iya. Ya, oke. Kita tunggu lebih lanjut dan penting sekali lagi kita untuk menjaga ketenangan dalam situasi menjelang 17 Agustus 2026 ini ya. Baik. Iya ya, Panglima sudah dipanggil, ya Mas Hersu. Hmm, Terus kemudian Kapolri sudah dipanggil, semua siaga sampai ke daerah ya, gitu ya, ya. supaya tidak ada Semua eskalasi ya begitulah. ya kalau cuman demo-demo mahasiswa dan sebagainya sih kita nggak terlampau seharusnya memang itu merupakan hak ekspresi gitu ya Mbak Agi ya. Ya, Tapi sesuatu kalau yang wajar kalau ada demo iya, begitu. tapi kalau kemudian gara-gara kemarahan ini yang berbahaya menurut kita ya. Mhm. Ada Oke, letusan itu yang ya. berbahaya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kami mohon pamit. Saya Hersubun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.